Halo, selamat pagi murid-murid Mister kelas 1. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope you are in good condition. Bisa harap semua dalam keadaan baik. Okay, we have lesson in Zoom. In video. Okay, pelajaran kita ada di video ini, di video pembelajaran. 1. Okay, sinyal masih belum stabil. 2. I want to show several video. Mister mau tunjukkan beberapa video tentang materi pelajaran kita. Dan juga, jadi ada beberapa video ini Mister mau tunjukkan mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau gunakan Zoom nanti kelihatan terlalu lama. Kalau ini kalian bisa ulang-ulang. Dan ada penugasan, ada tugas praktek kita terakhir nanti. Mister juga akan kasih linknya juga ya. Nah, oke, sudah siap semua? Nah, Mister masih tunggu yang belum selesai catatannya dikirim ya. Mister masih tunggu, ada beberapa yang belum selesai ngirim catatannya. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran kita. Kalau kemarin, sebentar ya, Oke. Kemarin kita belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi ya. Misal ulang sebentar ya, Nah, kemarin kita belajar mengenai apa yang maksudnya teknologi, apa maksudnya informasi, apa maksudnya komunikasi, ya. Ini kemarin sudah kasih pendapat, pinter semua. Nah, komunikasi itu ada 2, langsung tidak langsung. Langsung kita kalau bicara, tidak langsung kalau kita menggunakan alat, ya. Alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu menggunakan teknologi. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemarin kita sudah baca. Nah, komunikasi langsung ini sudah, oke. Nah, informasi dapat disimpan dalam buku ataupun dalam komputer ya, kita bisa ketik, nanti kita pelajari. Nah, lanjut kemajuan teknologi. Nah, sekarang kita masuk, nanti Mister ada catatannya pendek sekali, cuma 2 baris ya, 2 atau 3 baris ya. Jadi, kalau kemarin panjang, Mister kepanjangan. Nah, kali ini bisa singkatin ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar kemajuan teknologi ya. Teknologi itu gunanya apa kemarin? Gunanya teknologi untuk membantu manusia. Coba, Mister ya. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Jadi teknologi itu gunanya membantu manusia. Nah, teknologi ini nggak cuma tidak hanya ya jadi begitu saja, anak-anak ya. Teknologi ini berkembang dari yang sederhana, manusia terus melakukan percobaan, manusia semakin banyak menemukan hal-hal baru. Nah, teknologi ini mengikuti. Jadi teknologi ini berkembang, ya, selalu berkembang. Nah, contoh perkembangan teknologi kita akan pelajari beberapa di buku ada 2. Nanti Mister tunjukin ada 3 kayaknya, 3 ya. Misalkan tunjukin 3. Nah, pertama perkembangan teknologi itu dari jam. Ada yang tahu jam? Ada Mister. Ya. Jam itu gunanya apa yo? Apa gunanya jam? Gunanya jam apa? Untuk menunjukkan waktu. Pinter ya. Jam itu untuk menunjukkan waktu. Nah, kita akan belajar saat ini perkembangan teknologi jam. Perkembangan teknologi penentu waktu. Nah, kita lihat gambar dulu. Wah, apa nih Mister? Nggak ngerti. Inilah perkembangan teknologi jam kita saat ini. Oke, perkembangan teknologi. Dulu. Sorry. Oke. Dulu jam itu kita menggunakan jam matahari dulu, jam matahari. Apa nih jam matahari, Mister? Jam matahari ini jam yang dibuat dengan bantuan matahari untuk menentukan waktunya. Jadi, kita kan menggunakan jam ini untuk menentukan waktu, ya. Nah, dulu orang menggunakan jam matahari. Maksudnya jam matahari apa? Jam ini harus menggunakan bayangan dari matahari untuk menunjukkan waktunya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dia ada lempengan bundar, kan jam bulat juga ya. Cuma jam sekarang udah pada beda-beda ya. Nah, nanti ada satu seperti tiang, ini miring atau lurus, nanti tergantung desainnya. Oke, dan ada angka-angkanya di sini. Nah, nanti jam ini ditaruh di satu tempat yang terkena sinar matahari dan bayangannya itu menunjukkan jamnya. Bayangannya itu menunjukkan jamnya. Contohnya nih.
Oke. Nah, kalau matahari di sana berarti jam berapa? Nanti ada bayangannya nih. Contoh ini ada bayangannya kan? Ini tergantung matahari. Nah, oke. Nanti ada praktek kita minggu depan, kita praktek membuat jam matahari ya. Sekarang belum. Nah, ini jam matahari ini tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan matahari saja. Bagus ya? Bagus. Tapi ada kelemahannya. Ya. Kelemahannya satu, posisinya nggak bisa digeser-geser. Karena kalau digeser posisinya, keakuratannya pun bergeser. Dan kita akan susah men-setting waktunya. Kedua, dia karena menggunakan matahari, otomatis harus ada matahari. Nah, kalau mendung gimana, Mister? Ya, nggak kelihatan jamnya. Kalau hujan, Mister, iya nggak kelihatan. Bisa nggak Mister taruh di dalam rumah? Nggak bisa. Jadi jam ini harus ada di luar. Harus terkena sinar matahari baru berfungsi. Ya. Jadi ada kelemahan. Kemudian dia berkembang jam matahari, kemudian berkembang menjadi jam analog. Nah, ini namanya jam analog. Kenapa dibilang jam analog, Mister? Jam analog ini dia menggunakan jarum, ada jarumnya, jarum jamnya. Ini jam analog ya. Ada angka keliling angkanya dan ada jarum jamnya ya. Nah, mesinnya di belakang ini mesinnya menggunakan gear atau menggunakan piringan gear ya. Ada gear yang berputar. Oke. Nah, dia ada 3 jarum, ada yang pendek jam menentukan jam, panjang menentukan menit dan yang pendek menentukan detik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat jam analog ini, kita lihat harus betul-betul masih kalau untuk anak-anak agak sulit ya. Kalau Mister tanya saja anak umur kelas 5, jam berapa sekarang? Kalau lihat jam analog nih agak rumit ya. Ini jam berapa ya? Jam berapa? Nah, kalau jam analog, kita harus lihat perhatikan baik-baik angkanya. Dan ini di jarum pendeknya di 11. Dia menunjukkan jam 11. Nah, lihat jarum panjangnya. Oh, ini lewat. Bukan lewat 1, tapi kita harus hitung di sini. Oke? Kita harus hitung menitnya ini. Ini menit ya. Ini garis-garisnya ini menit. Kalau yang titik besarnya ini menentukan jam. Tapi dari titik 1 ke titik berikutnya itu 1 menit nilainya. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 menit. Tapi ada lewat lagi dikit ini. Ada lewat dikit lagi, berarti 40 berapa menit nih? 45 jam 11 lewat 4 menit. Berapa detik lagi nih? Ini ada nih. Ini ada jedahnya tengahnya. Nah, ini kan kita nggak bisa, kalau jam analog, kamu itu tidak bisa menentukan jam secara akurat, detail. Ya. Nah, setelah jam analog ini, berkembang lagi jadi jam digital. Jam digital. Nah, jam digital ini kita lebih akurat bisa menentukan waktunya karena langsung sudah muncul angkanya. Oke. Jam digital ini menentukan waktu lebih tepat daripada jam analog. Sebenarnya sama, akan tetapi kita mau melihat jam seakuratnya, kita kerepotan karena kita harus lihat dengan teliti posisinya dan tidak ada angkanya. Sedangkan digital ya, ini jam matahari, jam analog, jam digital. Jam digital sudah langsung menunjukkan angkanya secara tepat 10:53. Oke. Ya, oke. Mister lupa. Oke, Mister buat dulu Mister buat dulu namanya supaya jangan lupa. Oke, ini jam matahari. Bisa kecilin dulu ya. Oke. Udah bisa kasih namanya ya. Nah, jam matahari punya kelemahan, butuh matahari, jam analog, kita sulit untuk menentukan keakuratan jamnya, jam digital bisa. Nah, tapi berikutnya nih ya, namanya jam pintar. Apa bedanya Mister jam pintar dengan jam digital? Sama-sama seperti digital. Nah, bedanya ini ya, kalau jam matahari kan kita harus tentukan posisi. Analog sama jam digital, ini sama-sama harus kita juga yang men-settingnya ataupun yang mengaturnya jamnya supaya pas. Jadi kita harus mengaturnya secara manual, ya. Kita mengaturnya secara manual. Kita tekan dulu, kita set, oh jam berapa nih? Jam 3. Oh, kita set dulu manual pertama sekali ya. Tetapi kalau jam pintar
memang mirip dengan jam digital, tetapi jam pintar ini terkoneksi dengan internet, jaringan ya. Sehingga nanti settingannya itu bukan kita manual lagi, kita tekan-tekan jam 3 misalnya, kita tekan 3 kali supaya berubah jadi jam 3. Bukan ya. Dia karena terkoneksi dengan jaringan. Sorry ya, sebentar. Karena terkoneksi dengan jaringan, dia jadinya ketika nyambung ke jaringan internet, dia langsung men-setting sendiri waktunya. Oke, jadi pintar dia. Dia bisa men-set waktunya sendiri dengan terhubung dengan jaringan. Itu makanya. Jadi lihat perkembangannya ya, dari jam matahari, analog, jam digital, jam pintar. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, Mister kasih tunjuk video mengenai perkembangan jam. Ini dia. Oke, sudah lihat kan videonya, perkembangan jam? Nah, berikutnya kita lanjut lagi, kemajuan teknologi apa saja. Nah, berikutnya, telepon. Oke, perkembangan telepon. Nah, dulu, Alexander Graham Bell ya, nih ya, telepon pertama sekali seperti ini, dan ini masih pakai, masih jaringan ataupun kabelnya satu-satu nih. Lihat perkembangan telepon. Berkembang, telepon, kotak, kemudian, ini dulu teleponnya ini harus diputar. Nanti terhubung dengan operator nanti menghubungkan dengan tujuan kita.
Nah, ini sudah mulai pakai nomor ya, nomor tujuan, tapi masih kabel. Nah, ini juga sama, masih muter ya. Mister sempat gunakan ini. Nah, yang berikutnya ini masuk lagi udah teleponnya sudah telepon apa ya istilahnya, tekan ya tombol ya. Nah, dulu telepon besar, ada telepon umum juga, dan nggak bisa dibawa kemana-mana karena harus nyambung kabel. Berkembang telepon ini menjadi telepon apa ya, mobile. Mobile itu ya telepon genggam, bisa handphone ya, telepon genggam. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi dulu Mister masih pernah ini coba yang begini, besar gini. Tetapi dulu telepon genggam namanya ya. Ini kan telepon yang ada di kantor atau di rumah ya. Nah, ini Mister pernah sampai di sini dulu pertama. Ini belum pernah Mister. Yang ini pernah Mister gunakan. Nah, kemudian muncul telepon genggam. Waktu kecil belum ada handphone Mister. Nah, ini sekarang kalian sudah punya handphone ya, sudah kenal smartphone lagi ya. Dulu Mister masih seperti ini sama ini. Nah, sekarang sudah ada telepon genggam nih, muncul telepon genggam. Nah, Mister juga pernah lihat ini telepon genggam. Ini hanya orang kaya yang punya, satu-satu. Mahal sekali. Ya, sangat mahal. Nah, sebentar ya. Nah, baterainya besar dan nggak ada layarnya, hanya nomor saja. Kemudian ini berkembang lagi, muncullah telepon genggam lebih kecil lagi, dan layarnya sudah ada. Kemudian berkembang lagi menjadi lebih kecil lagi, dan sudah banyak fitur-fiturnya, oke, menu-menunya. Dari yang seperti ini berkembang lagi seperti sliding, jadi bisa dikecilkan ya. Terus ada menu-menunya, sudah menggunakan operating system. Nah, lanjut ini sudah ada yang flip, sliding, oke, Java, ini menggunakan operating systemnya Java ya. Java kalau nggak salah. Nah, baru muncullah smartphone ya, touchscreen pertama. Ini kalau salah yang pertama sekali iPhone mengeluarkannya touchscreen. Jadi sekarang layar aja semua. Dulu masih ada tombol. Sekarang handphone hanya layar. Dan sudah banyak aplikasinya. Dan semua sudah teknologi itu semakin diperkecil. Contohnya mulai di smartphone ini sudah bisa mengetik, sudah bisa menyimpan tulisan, menggambar, game, kalkulator, dan banyak lagi, rekam video, foto, kamera. Jadi banyak teknologi menjadi kecil hanya jadi satu alat ya. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini ya. Semakin maju lagi teknologi smartphone ini. Sekarang sudah pakai face recognition ya. Pengenal wajah itu. Oke. Jadi kalau kalian lihat ini, dulu teknologinya sangat apa ya? Besar, dan berkembang jadi semakin kecil, sekarang sudah ada di genggaman kalian. Jadi teknologi itu berkembang. Nah, berikutnya perkembangan telepon tadi, sekarang perkembangan televisi. Nah, dulu kalau sekarang enak televisinya, semakin apa ya, semakin bagus televisinya. Dulu televisi itu tabung, kotak, dan layarnya kecil. Sudah layarnya kecil, gambarnya nggak berwarna. Ya, lihat perkembangannya 1930, dulu kotak sekecil ini, naik lagi, berkembang. Oh, sekarang kotaknya sudah semakin sederhana. Kemudian dulu televisi masih televisi tabung. Jadi menggunakan tabung, dia besar ya, besar. Kemudian banyak arus listrik yang diambilnya. Sampai tahun 2000 pun masih ada televisi tabung. Nah, dulu misal ada ini. Ini waktu misal kecil sempat ya. Nah, kemudian berkembang jadi sekarang sudah ada TV LED. Oke, LED itu liquid dia. Jadi tipis, dia makin tipis. Tidak ada lagi menggunakan tabung. Kemudian berkembang lagi TV. Dulu LCD. Liquid color, misal rupa panjangannya ada LCD. Sekarang LED. Jadi LED itu seperti lampu-lampu LED kecil. Sekarang sudah dari LED, ini LCD, liquid, LED itu lampu kecil tuh LED, menggunakan LED, teknologi LED. Nah, sekarang sudah masuk ke perkembangan TV itu sudah smart TV namanya, ya, smart TV. Kalau handphone sudah ada smartphone, kalau TV sekarang sudah ada smart TV, sudah ada operating systemnya, sudah ada Android, sudah bisa dari jarak jauh hanya gini saja sudah bergerak, sudah nyambung ke internet, sudah bisa
ambil foto, sudah bisa record sudah bisa ada videonya, ada kameranya sekarang yang smart TV ya. Nah, sekarang semua berubah. Teknologi itu semakin canggih sekarang. Tadi apa pertama? Semua pakai smart sekarang ya. Semua sekarang teknologi itu pintar. Teknologi pintar artinya dia menggunakan menggunakan seperti AI, intelligence artificial. Jadi kemampuan buatan. Jadi dia bisa bekerja sendiri tanpa harus di setting. Contohnya ini sudah smartwatch, jam pintar, smartphone, telepon pintar, smart TV, pintar, apalagi smart car, mobil pintar, sudah bisa menyetir sendiri. Oke, jadi banyak sekali sekarang sudah maju teknologinya. Oke, nanti ini ada tugas, sebentar ya. Oke, sebelum itu Mister mau kasih tunjuk nih. Ini ada video mengenai pembelajaran ke depan. Misalnya ini adalah seperti visi ya. Mister belum tahu ini sudah dibuat atau belum. Ini ada video. Coba kalian perhatikan. Begini kalau masa depan teknologinya sudah semakin berkembang. Oke, coba lihat cara video ini. Oke. Nanti teknologi ke depannya pembelajaran bisa menggunakan tablet semua, menggunakan glass, kaca, pintar sekarang. Oke. Coba kalian perhatikan video ini.
Oke, bagaimana? Luar biasa kan mau belajar kan? Nanti tinggal lihat di tabletnya sendiri, situ sudah ada pelajarannya, kita sudah hampir mendekati ya. Sekarang sudah bisa pelajarannya menggunakan tablet, menggunakan iPad dan segalanya ya. Nah, kedepannya kita akan lebih canggih lagi. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti catatannya Mister kasih. Sekarang Mister mau kasih tugas. Tugasnya gampang. 1 minggu Mister tunggu. Tugasnya adalah kita mau praktek membuat telepon sederhana ya. Membuat telepon sederhana. Cara pembuatannya ini kalian hanya butuh 2 botol gelas plastik atau bisa menggunakan kaleng, oke, atau bisa menggunakan minuman cup gitu, cup minuman seperti Aqua Cup itu, atau minuman yang pakai cup plastik, atau bisa menggunakan botol plastik, boleh, oke. Nah, di sini Mister kasih gelas plastik ya seperti ini, bisa gampang ya. Kalau minuman cup itu plastik bisa kalian dapat ya. Kemudian kalian butuh tusuk gigi. Kemudian benang kasur atau benang tukang juga boleh. Benang biasa Mister bisa? Oke, boleh benang biasa. Tapi kalau bisa benang yang agak tebal ya supaya penyampaian getaran suaranya lebih bagus ya. Nah, ini ya. Gelas plastik ini nanti ada 2 kalian butuh, dilubangin tengahnya. Boleh pakai cutter atau boleh pakai jarum atau boleh pakai pin paku pin itu atau paku payung boleh. Jangan terlalu besar ya lubangnya jangan terlalu besar. Kemudian masukkan tali atau benang kasur ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi, dimasukkan. Nah, ikat ujung tali buat simpul supaya tidak lepas dari gelas. Nah, ikat dengan tusuk gigi ya, tusuk gigi yang Mister tadi suruh cari ya. Ikat di tusuk gigi. Nah, ulangi cara yang sama di gelas plastik bekas yang satunya lagi. Ulangi di satu lagi. Oke? Nah, setelah selesai, nanti kalian foto hasil kerja kalian. Boleh dihiasi seperti ini, boleh dihiasi seperti ini. Cara pakainya gimana, Mister Telepon sederhana? Nah, begini caranya. Nah, nanti kalian tarik. Ini harus tegang ya talinya ya. Ini salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena harus satu ada yang ngomong ya. Satu nanti bicara di lubangnya gelasnya itu, halo. Satu lagi dengar. Nanti kedengaran. Boleh kasih jarak yang jauh, tapi talinya ini, benangnya ini harus ketat ya, tegang. Oke, itu cara menggunakannya. Nah, tugasnya kalian kumpulkan nanti, foto saja hasil kerja kalian, kirim ke classwork ya. Kumpulkan hasil kerja kalian, atau foto waktu lagi main sama adik, main sama papa, mama, boleh kalian foto, oh ini lagi kita coba. Oke, nanti kirim ke Mister. Nah, link videonya, cara membuatnya, ini Mister kasih cara pembuatannya. Lihat ya videonya. Halo sahabat Mombi, telepon adalah salah satu alat komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1875. Dengan menggunakan telepon, kita bisa berbicara dengan orang lain meski jaraknya jauh. Oh ya, kita juga bisa membuat telepon sendiri dengan gelas plastik bekas dan benang loh. Kita coba yuk, tapi ingat, minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, paku payung, dan juga gunting. Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya. Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter. Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas. Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas. Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain.
Telepon dari gelas plastik sudah jadi, sahabat Mombi. Yuk kita coba memakainya. Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya. Wah, Mombi mengajak Loli untuk mencoba telepon dari gelas plastik ini. Mombi berdiri jauh dari Loli. Lalu keduanya saling menarik gelas plastik hingga benang tertarik kencang dan tegang. Lalu, Mombi menempelkan gelas plastik itu pada mulutnya dan berkata, "Halo Loli, kamu bisa mendengar suaraku?" Dari kejauhan, Loli tampak menempelkan gelas plastik pada telinganya. Kemudian, Loli memindahkan gelas itu dari telinga ke mulutnya lalu berkata, "Halo Kak Mombi, iya aku bisa mendengar suara kakak." Wah, sepertinya Mombi dan Loli jadi keasyikan berbicara melalui telepon gelas plastik. Kira-kira mereka membicarakan apa saja ya? Sahabat Mombi, kok bisa ya kita mendengar suara orang lain yang jauh jaraknya menggunakan telepon gelas plastik ini? Ya, itu karena suara kita dihantarkan melalui benda padat, yaitu benang yang menghubungkan kedua gelas plastik. Nah, sekarang kita cari tahu huruf apa saja yang ada pada kata telepon. T, E, L, E, P, O, N. Telepon. Sahabat Mombi, kini giliran membuat telepon dari gelas plastik. Jangan lupa minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Selamat mencoba. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Oke, sudah lihat ya videonya kan? Jadi sudah misal kasih tahu cara buatnya, sudah misal kasih videonya, sekarang tinggal kalian buat. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, jangan lupa kerjakan tugasnya. Bye-bye.